لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang kehidupan yang sebenarnya. Kita hari ini hidup ada di antara 7,5 miliar manusia. Hanya kehidupan yang hari ini dijalani oleh mereka yang berjumlah sedemikian besar bukanlah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh nabi-nabi Allah, oleh rasul-rasul Allah. Hari ini seseorang dihukumi sebagai hidup ketika memang nyawa masih ada di kandung badan. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga nanti ada banyak ungkapan dari orang-orang saleh sebelum kita, mereka menamai saat-saat mereka sebelum beriman, sebelum mendapatkan hidayah Allah, sebetulnya mereka belum terlahir. Bahkan mereka baru mulai menandai kehidupan mereka yang sebenarnya adalah setelah mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan setelah mereka menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan contoh teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk umat ini, atau sesuai dengan contoh yang diberikan oleh para nabi pada masa mereka masing-masing. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Yasin, surat yang sangat populer, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami Allah yang menghidupkan makhluk yang mati, yang semula mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dimaksudkan mereka yang ditiupkan roh di dalam jasad mereka dan menjadi hidup. Kisah kehidupan ini adalah sejak Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, memasukkan iman di dalam dirinya, dan kemudian memberikan cahaya hikmah dan ilmu yang Allah SWT ajarkan, dan kemudian mereka bergerak dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah mereka dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat apa yang mereka perbuat dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dari bekas kaki mereka, telapak kaki mereka, sampai pada warisan-warisan kebaikan yang mereka tinggalkan. Semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan umur yang pendek oleh Allah dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Tetapi Allah menginginkan kita punya peran kebaikan lebih besar, lebih luas, lebih panjang, melebihi panjangnya usia kita yang sangat pendek. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kisaran umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit dari umatku ini yang usianya melampaui angka tersebut. Tetapi di angka yang sangat pendek itu Allah menginginkan agar kita punya pengaruh lebih panjang dibandingkan dengan jatah umur kita. Dan itu setidaknya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau hanya diberikan jatah 63 tahun usia biologisnya, kurang beberapa bulan. Dan sejak beliau wafat ternyata kemudian
gaya hidup beliau menjalani syariat, firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah, dan kebaikan yang ditimbulkan oleh kehidupan yang seperti itu ternyata tetap berpengaruh sampai hari ini, padahal sudah lewat 14 abad. Maka pengaruh kehidupan yang sebenarnya yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW lebih panjang dibandingkan dengan jatah umur. Contoh lain, sahabat Nabi namanya Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menghafal lebih dari 5.000 hadis Nabi. Beliau juga sudah meninggal dunia sejak 14 abad yang lalu, bahkan lebih. Dan ternyata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan hari ini kita hampir setiap membaca buku hadis kita akan ketemu dengan kalimat An Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu artinya bahwa beliau punya pengaruh, beliau punya jasa, beliau punya kebaikan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memberikan pengaruh pada kehidupan. Satu sisi dari kehidupan yang sebenarnya. Sisi kedua dari kehidupan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kita jalani adalah hidup untuk menolong agama Allah dan hidup untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena itu kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke dunia untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Maka inilah kehidupan yang sebenarnya. Dan satu hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, rawahu Muslim. Siapapun mampu di antara kalian untuk memberi manfaat bagi saudaranya, entah saudara yang sudah wafat dalam iman, saudara yang masih hidup hari ini sezaman dengan kita, maupun saudara kita yang baru akan lahir setelah kita meninggal dunia. Siapapun di antara kita bisa berbuat sesuatu dan perbuatan ini menimbulkan manfaat bagi mereka semua, kata beliau, faliyafa'al, hendaklah itu kita lakukan. Dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang yang menjalani dan mengalami kehidupan yang sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat bertemu kembali insya Allah pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.